Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan mengenai peran bakteri yang bermanfaat bagi budidaya tanaman. Sebelum kita memasuki sesi penjelasan, alangkah lebih baik jika saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, nama saya Amalia Herunisa dengan NIM 185040201111181 dari kelas A. Nah, selanjutnya saya akan membacakan mengenai cakupan materi atau outline dari penjelasan video kali ini. Yang pertama adalah klasifikasi, karakteristik, morfologi bakteri. Dan yang kedua adalah cara perbanyakan dan aplikasi dari bakteri tersebut. Dan yang ketiga adalah peran bakteri. Dan yang keempat adalah kesimpulan atau penutup. Nah, berikut adalah gambar dari bakteri Bacillus thuringiensis atau BT. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi, karakter, dan morfologi dari BT. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut, disebutkan bahwa bakteri BT ini berasal dari kingdom Prokaryota, filum Bacteria, kelas Bacilli, ordo Bacillales, family Bacilliaceae, genus Bacillus, dan spesies Bacillus thuringiensis Linn. Nah, klasifikasi bakteri ini menurut Holt et al. 1994. Nah, selanjutnya adalah mengenai karakteristik dan morfologi dari bakteri BT tersebut. Seperti yang dapat dilihat pada gambar, terdapat beberapa bagian-bagian inti dari bakteri tersebut. Nah, Bacillus thuringiensis ini merupakan bakteri gram positif dengan bentuk batang, membentuk spora dengan panjang 3-5 mikrometer dan lebar 1-1,2 mikrometer. Bergerak aktif atau motil dengan flagella peritrich di seluruh dinding selnya. Nah, bakteri ini bersifat fakultatif aerob. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara perbanyakan dan aplikasi dari BT. Yang pertama adalah cara perbanyakan dari BT. Nah, perbanyakan bakteri BT dalam media cair dapat dilakukan dengan cara yang mudah dan sederhana. Karena yang kita perlukan sebagai bioinsektisida adalah protein kristalnya, maka diperlukan media yang dapat memicu terbentuknya kristal tersebut. Nah, media yang mengandung tryptose telah diuji cukup efektif untuk memicu sporulasi BT. Contoh media yang dapat digunakan ialah media sederhana seperti ekstrak jagung, beras, kedelai, air kelapa, dan bahan-bahan alam lainnya yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Nah, selanjutnya dalam 2 hingga 5 hari BT ini akan bersporulasi dalam media dengan pengocokan pada suhu 30 derajat. Perbanyakan BT ini dapat pula dilakukan dalam skala yang lebih besar dengan fermentor. Selanjutnya adalah potensi BT ini sebagai bioinsektisida. Nah, selanjutnya untuk aplikasi BT di lapangan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menggunakan knapsack, sprayers, handbait, dust blower, dan kapal terbang. Nah, berikut merupakan contoh dari knapsack, sprayers, dan juga dust blower. Nah, kebanyakan mikroba seperti virus, bakteri harus termakan oleh serangga untuk mengakibatkan infeksi dan tidak merupakan racun kontak. Artinya, insektisida biologi tidak akan berpengaruh apapun terhadap serangga yang hanya menyentuhnya, terkecuali pada golongan jamur. Sehingga aplikasinya bisa dalam bentuk formulasi cair ataupun panas. Selanjutnya, merupakan peran dari Bacillus thuringiensis atau BT ini sebagai bioinsektisida.
Nah, ini merupakan contoh produk. Nah, selanjutnya ialah mekanisme patogenitas dari bakteri BT. Yang pertama, kristal protein yang termakan oleh serangga akan larut dalam lingkungan basah pada usus serangga. Pada serangga target, protein tersebut akan teraktifkan oleh enzim pencerna protein serangga. Protein yang teraktifkan akan menempel pada protein reseptor yang berada pada permukaan sel epitel usus. Penempelan tersebut mengakibatkan terbentuknya pori atau lubang pada sel sehingga sel mengalami lisis. Nah, pada akhirnya serangga akan mengalami gangguan pencernaan dan kemudian mati. Selanjutnya ialah studi kasus peran dari BT. Pada tabel tersebut disebutkan bahwa tabel tersebut merupakan rata-rata persentase kerusakan daun tanaman sawi akibat serangan hama pemakan daun sawi. Nah, berdasarkan hasil penelitian tersebut, aplikasi bakteri B. thuringiensis dapat menurunkan intensitas kerusakan daun sawi yang diakibatkan oleh hama pemakan daun sawi. Kerusakan tertinggi didapatkan pada pertanaman sawi yang hanya disemprot dengan air atau kontrol sebesar 24,7%, sedangkan tanaman yang mengalami kerusakan yang terkecil adalah pada pertanaman sawi yang disemprot dengan B. thuringiensis dengan konsentrasi 6 mili per liter air dengan konsentrasi 8,8% dan 8 mili 8 ml per liter air dengan konsentrasi 7,6%. Nah, pengaruh aplikasi B. thuringiensis terhadap penurunan intensitas kerusakan daun sawi yang disebabkan oleh hama pemakan daun sawi terlihat setelah konsentrasi dinaikkan mencapai 4 cc per liter air dan mencapai penurunan kerusakan tanaman sawi yang paling rendah, yaitu pada pertanaman sawi konsentrasi yang diberi perlakuan 6 cc per liter air dan 8 cc per liter air. Hal ini disebabkan semakin tinggi konsentrasi B. thuringiensis, maka akan semakin tinggi pula sel atau sporan B. thuringiensis yang termakan hama pemakan daun. Semakin tinggi konsentrasi B. thuringiensis yang diaplikasikan ke tanaman sawi, maka semakin banyak juga ulat Plutella xylostella yang mengalami kematian. Konsentrasi yang paling efektif untuk menurunkan populasi ulat P. xylostella adalah 4 cc per liter air. Pada saat penelitian, kondisi di lingkungan tersebut sangat mendukung untuk perkembangan atau proliferasi dari B. thuringiensis. Bacillus thuringiensis siap melakukan proliferasi apabila kondisi lingkungan seperti temperatur dan ketersediaan nutrien mendukung. Seraya formasi spora telah terbukti dipicu oleh faktor-faktor internal dan eksternal termasuk sinyal untuk kelaparan nutrisi, kepadatan sel, dan perkembangan siklus sel. Sehingga dengan kondisi lingkungan yang mendukung, maka proses infeksi dari B. thuringiensis terhadap hama pemakan daun sawi semakin cepat. Nah, gambar di samping ini merupakan gambar ulat Plutella xylostella yang mati karena terinfeksi oleh bakteri Bacillus thuringiensis. Nah, sesi terakhir adalah kesimpulan. Dari penjelasan-penjelasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama adalah Bacillus thuringiensis mempunyai kemampuan untuk mengendalikan serangga hama dan mempunyai spesifikasi inang yang tinggi. Yang kedua adalah Bacillus thuringiensis dapat diisolasi dari serangga sakit, dari tanah, dan bahan organik yang ada di tanah. Dan yang ketiga adalah Bacillus thuringiensis dapat diperbanyak dengan menggunakan media sederhana seperti ekstrak jagung, beras, kedelai, air kelapa, dan bahan-bahan alam lain yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Dan yang terakhir adalah Bacillus thuringiensis ini dapat diaplikasikan untuk pengendalian hama dalam bentuk formulasi cair maupun padat. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.